bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Pemirsa, aksi bullying atau perundungan di masa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS ini masih berlangsung. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerima sedikitnya lebih dari 300 laporan perundungan dari sejumlah rumah sakit. Pasca ditindaklanjuti, sedikitnya ada 39 pelaku perundungan sudah diberikan sanksi tegas. Menurut juru bicara Kemenkes Republik Indonesia, Muhammad Syahril, sejak Juli 2023 hingga 9 Agustus 2024, ada 356 laporan bullying yang diterima dengan 211 diantaranya terjadi di rumah sakit vertikal dan 145 laporan berasal di luar rumah sakit vertikal. Dan ini juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sekaligus merinci sejumlah jenis perundungan yang banyak ditemukan. Di antaranya yang pertama adalah perundungan non-fisik atau non-verbal. Ini ada juga dan non-verbal. Kemudian jam kerja yang tidak wajar, pemberian tugas yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, dan perundungan verbal berupa intimidasi. Dan dari 39 pelaku perundungan yang ada nih, ini meliputi senior residen dan dokter pengajar atau konsulen yang saat ini sudah diberikan sanksi tegas. Nah, ini juga kan akhirnya membuka mata kita semua masyarakat Indonesia bahwa memang tindakan perundungan ini tidak hanya terjadi di sekolahan ya. Ini kan biasanya memang kita tuh identik kalau perundungan ya di sekolahan, anak-anak kecil dan yang lain-lainnya ya. Nyatanya pemirsa, bahwa perundungan ini terjadi di dunia kerja. Salah satunya ya kita melihat bahwa dokter yang digadang-gadang bisa menjadi salah satu profesi yang mengobati pasien, yang kita tuh selalu memandangnya wah tenang dan yang lain-lainnya. Ternyata di balik itu ada banyak kisah-kisah pilu yang dibagikan oleh para dokter di Indonesia. Salah satunya juga ini terkait dengan perundungan. Nah, atas kemarin kejadian bunuh diri yang dilakukan oleh dokter PPDS ini juga nambah gitu kan, menambah salah satunya perhatian publik terkait dengan bahayanya perundungan dan dilakukan kepada orang lain kayak gitu. Belum lagi nih pemirsa, ada banyak juga tweet-tweet yang berseliweran di X gitu kan terkait dengan dokter-dokter yang akhirnya speak up, membuka suara dan juga menceritakan terkait dengan perundungan yang dialaminya. Belum lagi kalau misal pemirsa juga suka nonton podcast, ada banyak banget yang akhirnya juga dokter ini memberanikan diri untuk menceritakan tentang kejadian bully yang dialaminya. Nah, ini juga satunya kalau kemarin tuh aku sempat nonton podcast Deddy Kobuzar, yaitu ada juga mengundang salah satunya dokter PPDS yang akhirnya mengundurkan diri. Itu juga menceritakan bahwa memang perundungannya lebih ada yang dipukul juga kayak gitu, ada yang bahkan yang sangat tidak bisa tidak bisa dibayangkan gitu, ini suruh bayar pajak mobil seniornya. Lah ya, ini kalau kita lihat ya, kalau untuk masuk ke dokteran gitu ya, itu juga kan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Belum lagi susah banget gitu kan, ada banyak hal, ada banyak tes yang perlu dilewati. Ternyata bukan hanya sebelumnya saja gitu, pasca nanti di tengah perjalanannya, atau bahkan mau memulai dokter spesialis ya ternyata juga banyak sekali gitu kan, hal-hal yang mesti dilalui. Dan ini juga menjadi pertanyaan, kenapa sih senioritas itu dijadikan alasan untuk melakukan perundungan? Emang gitu ya, emang sih kalau kita melihat ya senior itu bisa memberikan salah satu pengalamannya, tapi kan itu berlandaskan bahwa itu memberikan satu pengalamannya dan dijadikan sebagai guru seperti itu. Bukan berarti gitu kan sebagai senior atau orang yang lebih lama itu dapat melakukan tindak kekerasan baik itu verbal maupun non verbal ataupun perundungan kepada juniornya.
Ini juga membuka mata lagi bagi kita pemirsa untuk dapat memberikan edukasi terkait bully. Jangan salah loh ya, kadang memang kalau sekarang kan isu bully sudah mulai terap ya, karena orang-orang juga udah mulai aware gitu, nggak tahan gitu kan dengan perundungan yang ada. Dan ini juga kan sangat tidak memenuhi hak asasi. Belum lagi kalau perundungannya itu sampai menyebabkan bunuh diri. Dan ini juga yang jadi pertanyaan, kasus perundungan di kalangan dokter ini ngaruh nggak sama pasiennya? Ada juga pasien-pasien atau ada juga masyarakat yang akhirnya bertanya, apakah selama ini para dokter-dokter yang selalu melayani pasien dengan muka cemberut adalah salah satu korban bullying? Ini juga kan menjadi pertanyaan. Kalau semisal dokternya juga mempunyai mental yang sehat, juga ini akan berdampak kepada pasien yang dirawatnya, seperti itu. Dan lagi ini juga diingatkan bahwa perundungan bisa terjadi dimanapun, perlu adanya edukasi tentang perundungan ini di berbagai lini, bukan hanya untuk orang-orang dewasa tapi juga untuk orang-orang kecil atau anak-anak kecil yang kadang ini juga sudah ada gitu bibit-bibit merundungnya. Ini yang menjadi salah satu perhatian gitu kan. Jangan salah, kadang di Indonesia itu kita kan ini mah cuma omongan doang, tapi ternyata kalau omongan itu menyebabkan sakit hati terhadap lawan bicaranya, itu kan dimaksud juga kepada salah satu perundungan non-verbal seperti itu atau melalui kata-kata. Nah pemirsa, dari kasus perundungan kita akan terbang ke Cina. Ada apa nih di Cina ya? Nah di Cina ini pemirsa, akhirnya pemerintahannya juga dan juga banyak banget salah satu media-media pemberitaannya bahwa menegaskan Cina ini sekarang darurat pengangguran. Aduh, sebenarnya kalau ngomongin pengangguran yang bukan di Cina juga, di Indonesia juga sebenarnya masih banyak banget pengangguran gitu kan. Apalagi ini salah satunya Banten. Banten ini merupakan daerah kita di peringkat 1 pengangguran di Indonesia. Waduh, nah ngomong-ngomong tentang kait dengan pengangguran, dan biasanya kan ini kita juga lihat bahwa Cina ini merupakan salah satu negara yang cukup besar, cukup maju gitu kan ya, dengan segala kemajuan baik teknologi atau yang lain-lainnya. Ternyata saat ini gitu kan, dengan banyaknya pertumbuhan juga yang dialami di Cina, ini juga menyebabkan adanya jutaan anak muda yang menganggur. Nah, atas dasar ini dilansir dari CNBC Indonesia, karena terkait dengan isu pengangguran ini nih ya, hal ini juga memaksa jutaan lulusan perguruan tinggi untuk menghadapi situasi sulit. Dan sebelumnya sebenarnya pada tahun 1900 berapa gitu ya, ini Cina juga pernah mengalami salah satunya isu pengangguran ini atau krisis pengangguran yang dialami oleh para masyarakatnya. Namun saat itu akhirnya Cina langsung nih membuat salah satu terobosan di mana gitu kan, ini Cina mengharuskan para masyarakatnya untuk bisa dididik. Jadi, nah ini hebatnya langsung punya solusi, SDM-nya benar-benar dibentuk, diberikan salah satunya pendidikan yang layak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak pula, seperti itu. Nah, namun mungkin saat ini kan di era kemajuan tentunya semua bangsa saling bersaing gitu kan ya. Ada banyak persaingan, ya ini pemirsa, bukan hanya terkait dengan ekonomi, ini juga tentang ada juga berkaitan dengan pekerjaan. Dan lagi ini kan bumi sekarang juga makin tahun ya makin bertambah gitu penduduknya, dan kebutuhan kita juga semakin meningkat. Nah di Cina sendiri ini bukan hanya lulusan-lulusan SMA ataupun lulusan-lulusan S1 yang menganggur, bahkan gitu kan ini lulusan S2 pun menganggur gitu, kebingungan. Nah, kalaupun ada pekerjaan, ternyata pekerjaannya itu gajinya tidak sesuai, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang gaji mungkin ya, ini juga kita bisa melihat ya, namanya tadi kita tuh punya harapan gitu kan, berapa sih gaji yang kita inginkan, tapi kita juga kudu menurunkan dulu nih, dalam arti menurunkan tuh bukan menurunkan grade kualitas kita, enggak, tapi namanya di awal merintis, kita pastikan step by step seperti itu. Tapi namanya step by step ya, ini juga yang ngotak gitu kan, jangan orang disuruh kerja 24 jam gajinya tidak sesuai. Hello, apa kabar? Itu kan merupakan hak pekerja yang patut didapat oleh
manusia yang dipekerjakan seperti itu. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia nih ya. Untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045 nanti, tentunya juga kita berharap bahwa generasi kita juga bisa menjadi generasi yang cerdas. Tingkat pengangguran kita juga akan dapat diatasi, infrastruktur di Indonesia dapat rata semuanya. Kemudian juga pembangunan merata di tiap daerah. Nih kalau sekarang menuju 2045 tentunya kita masih digodok lah ibaratnya ya. Ini juga kan sekarang kita masih ngurus isu-isu politik lagi yang tadi gitu kan berkaitannya sama para penguasa yang saling bertarik-tarikan kekuasaan seperti itu. Nah ini penguasa dan juga pemerintah, ayo kita harus peduli bagaimana nih masyarakat kita, masyarakat Indonesia, jangan hanya mementingkan kepentingan partai politik atau satu golongan saja, tapi kita juga perlu memikirkan bagaimana nih kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, pemirsa, berita dari pengangguran di Cina itu sekaligus menutup nih perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tentunya akan ada banyak berita yang akan kita ulas di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Maka dari itu, jangan lupa untuk terus saksikan program Pagi Seru pukul 10.00 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin sampai hari Kamis, streaming di kanal YouTube Sultan TV. Dan terus ikuti program-program kami di YouTube Sultan TV. Lalu juga ada berita-beritanya yang dapat pemirsa baca di website Sultan TV dan konten-kontennya juga nih yang ada di media sosial kami. Pemirsa setia Sultan TV, demikian ya pertemuan kita hari ini. Selamat laksanakan, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan semoga pemirsa selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Saya Raud Lorida dan juga segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.